Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Nirwana dari TKR 3. Di sini saya akan menjelaskan siklus dari sistem AC. Untuk pertama-tama yaitu nyalakan saklar kompresor. Saat saklar dinyalakan, kompresor akan berputar. Lalu freon akan terhisap ke dalam kompresor dan akan terkompresi sehingga dari tekanan rendah bentuk gas akan menjadi tekanan tinggi bentuk gas. Lalu setelah itu freon akan menuju ke dalam kondensator. Setelah di kondensator maka akan didinginkan oleh motor fan atau kipas. Setelah itu dari kondensator akan menuju lagi ke dryer. Saat menuju dryer, freon akan menjadi tekanan tinggi bentuk cair. Di dryer, freon akan difilter atau disaring kotorannya yang berbentuk partikel-partikel. Setelah itu akan menuju ke katup ekspansi. Nah, di katup ekspansi, freon akan berubah menjadi tekanan rendah bentuk cair dan menuju ke evaporator. Di evaporator akan berubah lagi menjadi tekanan rendah bentuk gas. Setelah itu embun-embun yang ada di evaporator akan ditiupkan oleh blower dan akan menuju ke dalam kabin mobil. Dan siklus ini akan terus berulang terus-menerus selama sistem AC menyala. Selesai. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Danoval Tripradana. Saya dari kelas TKR 3, absen 9. Saya akan menjelaskan siklus pendinginan AC. Pertama, menyalakan saklar AC untuk menyalakan kompresor. Lalu freon dalam bentuk tekanan rendah bentuk gas akan dihisap oleh kompresor dan kopling magnet akan mengubah freon dalam bentuk tekanan rendah bentuk gas menjadi tekanan tinggi bentuk gas. Lalu freon akan masuk ke kondensator. Lalu freon akan didinginkan oleh kipas pendingin. Lalu akan keluar menjadi bentuk tekanan tinggi bentuk cair. Lalu freon akan mengalir ke saringan. Lalu freon akan disaring oleh saringan. Lalu freon akan keluar menuju ke katup ekspansi. Dari katup ekspansi akan keluar menjadi bentuk tekanan rendah bentuk cair. Lalu freon tekanan rendah bentuk cair masuk ke evaporator. Lalu freon akan berubah lagi menjadi tekanan rendah bentuk gas. Lalu embun-embun di evaporator akan ditiupkan oleh blower ke dalam kabin mobil. Siklus ini akan terus berjalan selama AC di mobil dinyalakan. Penutupan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Altara Kalian Nugraha di kelas 12 TKR 3. Di sini saya akan menjelaskan sirkulasi sistem air conditioner yang ada di dalam mobil. Nah, di sini pertama kita akan memencet nomor 6 ini, yaitu selektor temperatur atau saklar AC untuk menghidupkan kompresor yang ada di sini. Nah, saat kompresor menyala, freon yang ada di sini akan terhisap ke dalam freon. Dan di sini freon masih berbentuk tekanan rendah bentuk gas. Nah, di sini freon akan dikompresikan dengan kompresor dan dikeluarkan dalam bentuk tekanan tinggi bentuk gas. Nah, di sini freon akan masih dialirkan lagi menuju kondensator. Nah, di sini freon akan didinginkan dengan motor fan dan kemudian akan keluar lagi ya, dan keluar lagi dan
freon berbentuk tekanan tinggi bentuk cair. Saat di sini freon akan menuju ke dryer atau saringan atau filter. Nah, di sini freon akan disaring untuk memisahkan freon dari partikel-partikel atau kotoran yang ada. Setelah masuk ke dryer, freon akan keluar lagi menuju ke katup ekspansi. Nah, di sini freon masih berbentuk cair dan bertekanan tinggi. Di sini freon akan masuk ke dalam katup ekspansi dan keluar menuju ke evaporator. Nah, di sini freon akan diubah menjadi tekanan rendah dalam bentuk cair. Kemudian freon akan dialirkan lagi dan berubah menjadi bentuk gas tekanan rendah. Nah, di sini freon akan berembun dan embunnya akan ditiupkan dengan blower dan dikeluarkan ke kabin mobil. Nah, dan siklus ini akan terus berputar selama AC di mobil dinyalakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Darmanda Putra dari kelas 12 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem sirkulasi air kondisioner. Yang pertama yaitu switch AC ditekan, freon menuju ke kompresor dengan bentuk tekanan rendah bentuk gas. Di kompresor, freon dikompresi lalu disalurkan kembali menuju ke kondensator dengan bentuk gas dengan tekanan tinggi. Di kondensator, freon akan didinginkan dengan fan atau kipas pendingin. Setelah didinginkan, freon akan disalurkan kembali menuju ke saringan atau filter dengan bentuk tekanan tinggi bentuk cair. Di filter ini, freon akan disaring segala partikel dan kotoran sehingga lalu sesudah menuju ke filter, freon akan menuju ke katup ekspansi dengan bentuk cair tekanan tinggi. Di katup ekspansi, freon akan dikabutkan sehingga bentuk dari freon menjadi cair dengan tekanan rendah, lalu salurkan menuju ke evaporator. Di evaporator sini bentuk freon akan diubah menjadi bentuk gas dengan tekanan rendah. Setelah menuju evaporator dihembuskan ke kabin dengan blower sehingga suhu ruangan kabin akan menyesuaikan dingin AC yang telah disemprotkan oleh blower. Sirkulasi ini akan terus-menerus berulang selama AC dihidupkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang ini ya. Ini dari ACC turun ke relay turun ke saklar nomor 2 lalu diteruskan ke massa. Lalu dari 30 turun ke relay turun ke motor blower lalu masuk ke resistor 1 dan 2 melewati resistor 3 masuk ke saklar nomor 2 lalu diteruskan ke massa. Terus dari motor blower lalu diteruskan ke switch AC lalu turun ke ECU. Dari ECU kembali ke massa. Lalu dari 30 turun ke relay turun ke ECU. Lalu 30 turun ke relay turun ke kompresor menyala turun ke massa, lalu ke massa. 58 turun ke switch AC lampu menyala lalu ke massa. Di IG2 turun ke switch temperatur menunggu sampai 57 derajat lalu diteruskan ke motor fan lalu
ke 58, lalu dari 58 turun ke switch AC, lalu diteruskan ke masa. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Afiani dari kelas 12 TKI 3. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen dari sistem AC mobil Chery Tiggo. Di sini ada saklar, di sini resistor, ini saklar, ini motor blower, dan ini saklar, ini kompresor, ini saklar lagi, ini sensor, ini switch AC, dan ini ECU, dan di sini ada switch temperatur dan motor fan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem AC dari ACC menuju ke relay, lalu menuju ke saklar nomor 2 dan diteruskan ke masa. Lalu dari terminal 30 menuju ke relay dan ke motor blower, lalu melewati resistor dan menuju ke saklar nomor 2 lalu diteruskan ke masa. Lalu dari terminal 30 menuju ke relay dan menuju ke kompresor lalu diteruskan ke masa dan kompresor menyala. Dari terminal 30 menuju ke relay dan diteruskan ke ECU. Lalu motor blower mengirim sinyal melewati switch AC dan diteruskan ke ECU untuk menambah daya. Lalu dari terminal 58B menuju ke switch AC dan lalu ke masa dan switch AC menyala. Lalu dari terminal IG2 menuju ke switch temperatur, lalu menunggu sampai 57 derajat dan menuju ke motor fan dan berputar di situ. Lalu dari 58B menuju ke indikator temperatur, lalu ke masa dan indikator temperatur menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zaki Albayaki dari kelas 12 TKRU 3 akan menjelaskan rangkaian kelistrikan sistem AC pada mobil Chery Tiggo. Yang pertama, saya akan menjelaskan komponen-komponennya. Di sini ada saklar blower. Lalu di sini ada 3 resistor. Resistor pertama untuk menyalakan motor blower, saklar blower nomor 3. Lalu 2 resistor ini untuk menyalakan motor blower nomor 2. Lalu 3 resistor untuk menyalakan blower nomor 1. Dan di sini ada relay khusus untuk saklar blower nomor 4. Lalu di sini ada relay untuk motor blower. Di sini itu motor blower itu sendiri. Lalu lanjut ini kompresor. Ini relay untuk kompresor. Di sini ada switch AC. Ini fan kondensor. Dan yang terakhir ini adalah saklar temperatur. Di sini saya akan menggunakan contoh motor blower nomor 4. Pertama dari ACC turun ke relay lalu ke masa. Lanjut dari ACC kita menuju relay, masuk ke relay 86, keluar 85, ke sini naik ke motor saklar blower nomor 4 lalu ke masa lagi. Lalu di sini akan terjadi kemagnetan, maka ini akan menempel atau menyambung. Jadi dari terminal 30 turun ke relay, lalu ke saklar blower, lalu ke motor blower, langsung naik menuju relay khusus saklar blower nomor 4, lalu ke masa. Di sini motor blower akan hidup, lalu menyambung ke sini, naik, lalu menuju ke sini, lalu ke switch AC
yaitu ke saklar AC untuk menghidupkan AC. Turun dari sini nanti akan menuju ke ECU. Mengapa? Karena untuk menambah daya engine atau idle up. Dari terminal 58B lalu ke masa, nanti lampu switch AC akan menyala. Lalu dari terminal 30 turun ke relay lalu menuju ECU. Dari sini akan terjadi kemagnetan, maka akan menempel atau menyambung. Dari terminal 30 turun ke bawah menuju kompresor. Maka di sini kompresor akan hidup atau berputar. Lanjut, dari IG2 nanti akan turun menuju ke sini, menunggu suhu mencapai 50 derajat Celcius. Lalu itu naik turun ke fan kondensor, lalu naik lagi. Ini sirkulasinya mengulang seperti itu. Lalu dari 58B ke masa, maka lampu saklar temperatur akan menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Asrofi Asekaf dari kelas 12 TKR 3 dan absen 11. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan rangkaian listrikan AC pada mobil Chery Tiggo. Pertama, ada saklar blower, ada resistor, ini motor blower, ini ada relay, dari ini kompresor, ini ada switch AC, di sini ada ECU, motor fan, dan switch temperatur. Pertama dari saklar nomor 3 langsung ke masa. Kemudian dari ACC ke bawah ke sini menuju ke saklar nomor 3. Kemudian langsung ke bawah menuju masa. Kemudian dari 30 ditarik oleh magnet yang ada di sini yang sudah menjadi magnet ke motor blower. Setelah dari motor blower menuju ke resistor, lalu berbelok ke sini ke atas dan kembali ke saklar nomor 3. Kemudian langsung menuju ke masa. Dan saat motor blower aktif, dari sini akan menuju ke switch AC. Setelah dari switch ke AC, langsung menuju ke ECU. Setelah itu dari sini 58B langsung menuju ke masa. Dan setelah itu dari sini ECU menuju langsung ke masa. Kemudian dari 30 menuju ke relay langsung ke ECU. Dan di sini akan menjadi magnet dan menarik dari nomor 30 ini menuju langsung ke masa. Dan kompresor pun akan menyala. Kemudian dari IG2 langsung ke switch temperatur dan menunggu sampai 57 derajat. Setelah 57 derajat akan menuju ke motor fan dan motor fan akan berputar. Kemudian ke bawah, terus kembali ke atas ke sini dan terus berputar. Dan kemudian dari 58B ini langsung menuju ke masa dan lampu temperatur akan menyala. Dan seperti itulah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Ramadan, absen 25 dari kelas 12 TKR 3.
akan menjelaskan secara singkat tentang rangkaian listrik pada mobil Chery Tiggo beserta komponennya. Masuk komponen yang pertama, yaitu saklar blower yang terdiri dari 4 cepatan. Yang kedua yaitu relay saklar blower. Kemudian di sini ada resistor, bergerak ke kanan lagi ada motor blower. Kemudian di atasnya ada relay motor blower. Kemudian di sini ada relay yang menghubungkan ke kompresor. Kemudian di sini adalah AC switch atau saklar AC yang menghubungkan ke ECU. Kemudian di sini ada motor fan kondensor. Dan komponen yang terakhir adalah saklar temperatur. Rangkaian yang pertama yaitu dari ACC listrik mengalir menuju ke relay motor blower, kemudian dilanjutkan menuju ke saklar blower nomor 1 dan kemudian diteruskan ke massa. Dari sini listrik mengalir lagi melalui terminal 30. Kemudian masuk melalui relay motor blower tadi yang sudah dialiri magnet. Kemudian setelah terhubung memutar motor blower, kemudian mengalir ke resistor. Di sini melewati 3 resistor yang berarti motor blower dalam kecepatan yang sangat minimal. Kemudian dilanjutkan menuju ke massa. Kemudian dari sini listrik mengalir lagi menuju ke saklar AC. Kemudian di saklar AC sini dia akan mengalir lagi menuju ke ECU. Kemudian dari terminal 30 masuk melalui relay kompresor langsung menuju ke ECU untuk mencari masanya. Setelah terjadi kemagnetan, kemudian dari terminal 30 mengalir menuju ke kompresor yang sudah terhubung melalui medan magnet tadi. Kemudian menghidupkan magnet clutch di kompresor yang menyebabkan sistem AC hidup. Kemudian diteruskan menuju ke massa. Kemudian yang terakhir aliran dari IG2 yaitu menuju ke switch. Nah, di sini di switch temperatur sini menunggu sampai suhunya menjadi 57 derajat. Setelah 50 derajat dia akan mengalir menuju ke kipas kondensor. Kemudian listrik akan berputar-putar di sini lagi sampai suhunya tidak berubah atau stabil suhunya. Kemudian dari 58B mengalir menuju ke massa melalui lampu. Kemudian keduanya kan terhubung menjadikan lampunya menyala. Dan di ECU sini ECU memerintahkan engine untuk idle up. Apa itu idle up? Idle up yaitu meningkatkan RPM mobil pada saat kondensor ini terhubung magnetic clutch-nya agar mesin tidak mati. Sekian, terima kasih. Saya Rafael Steven. Kali ini saya akan menjelaskan komponen dan cara kerja dari sistem AC mobil Chery Tiggo. Pertama, di sini ada saklar blower yang fungsinya untuk menentukan kecepatan angin yang dihembuskan blower. Kemudian di sini terdapat 3 resistor masing-masing untuk menyalakan blowernya. Yang pertama ada resistor 1 digunakan untuk menyalakan untuk saklar blower nomor 3. Kemudian dua resistor digunakan untuk menyalakan blower nomor 2. Kemudian untuk 3 resistor digunakan untuk menyalakan blower nomor 1. Kemudian di sini terdapat relay khusus untuk nomor 4.
karena nomor 4 membutuhkan tegangan yang lebih tinggi untuk menyalakan. Kemudian di sini terdapat relay milik motor blower. Dan di sini ada motor blower untuk menghembuskan angin dalam kabin dari evaporator. Kemudian di sini ada relay khusus milik kompresor. Kemudian di sini ada kompresor. Sini pad kopling milik kompresor. Kemudian di sini ada switch AC untuk saklar temperatur. Dan di sini ada sensor yang menuju ke AC dan menuju ke massa. Di sini ECU berfungsi untuk membantu daya mesin atau idle up agar tidak mati. Kemudian di sini ada switch temperatur milik fan motor blower. Kemudian di sini ada fan motor kondensor. Sekarang saya akan menjelaskan alur kelistrikan dari sistem AC. Pertama, dari saklar ACC menuju ke relay, kemudian menuju ke saklar blower dan menuju ke massa. Kemudian dari saklar ACC menuju ke relay dan kemudian menuju ke blower dan kemudian ke massa lagi. Kemudian sekarang dari terminal 30 menuju ke relay yang sudah tersambung atau sudah terhubung menuju ke motor blower, kemudian naik ke relay yang sudah tersambung di sini dan kemudian menuju ke massa. Kemudian setelah motor blower menyala atau berputar, ini menuju ke switch AC, kemudian menuju ke lampu, dan dari terminal 58B ini turun melalui switch AC dan turun ke massa. Kemudian lampu menyala. Lalu dari switch AC ini turun ke sensor dan turun ke ECU. Kemudian sensor di sini akan terhubung dan akan turun ke massa. Kemudian di sini sensor akan menyala dan memberikan informasi ke terminal 30. Kemudian dari terminal 30 akan menuju ke relay dan menuju ke ECU. Kemudian setelah mencapai ECU akan mengirimkan informasi ke terminal 30 di sini. Kemudian terminal 30 akan turun ke relay yang sudah tersambung di sini dan turun menuju massa. Kemudian setelah itu kompresor akan berputar dan magnet di sini akan berputar pada kompresor. Kemudian sekarang ke terminal IG2. Dari IG2 akan menuju ke switch temperatur dan dari switch temperatur akan menuju ke motor fan kondensor. Dari sini kembali ke switch temperatur dan menunggu sampai suhunya mencapai 57 derajat. Dan setelah mencapai 57 derajat, dari switch temperatur ini akan terhubung ke sini dan menuju ke motor fan blower lagi, motor fan kondensor lagi. Kemudian berputar ke sini dan kembali lagi. Kemudian lampu di sini akan menuju lampu. Kemudian dari terminal 58B ini akan melalui switch temperatur dan menuju ke massa, dan kemudian lampu pada indikator akan menyala.